Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Saya ingin memulai penghormatan saya berdasarkan usia. Senior kita yang ada di sini, yang senior saya, itu dimulai dari, saya lihat dulu, Profesor Dr. Andi Salman Maggalatung. Ah, ini senior saya. Silakan berdiri, Prof. Beliau yang mendidik. Kemudian Mas Slamet. Ya, saya rajin bertemu beliau ketika beliau menjadi Dirjen Haji. Ya. Selanjutnya ada Gubernur Jambi. Wakil Gubernur, ini doa Pak. Doa. Yang senior juga dari saya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama. Ya. Kiai Haji Muammar, senior kita. Saya kira nggak ada lagi. Memang sudah saya tidak banyak lagi yang lebih senior dari saya. Sudah pantas memang menjadi ketua majelis pertimbangan. Saya ingin menyampaikan begini. SK itu dikirim ke saya lewat WA oleh Dr. Yayat. Saya tidak tahu apakah beliau ini hanya memang tukang kirim atau beliau eksekutor. Nggak paham. Jadi SK datang, lalu saya baca. Biasanya kalau SK di kalangan NU, saya biasa mulai dari tengah sampai ke bawah, sampai di departemen tidak ada nama saya. Saya komplain sama Dr. Yayat ini. Yat, nama saya mana? Dia bilang, itu bang, yang paling atas. Tidak ada lagi nama di atasnya. Ya lu wala yu'la alaih. Saya bilang luar biasa. Saya bilang ya ketinggian itu ketinggian. Bayangkan saja di bawah saya itu Pak, ada beberapa menteri dan ada Menko. Dalam struktur kepemerintahan Republik Indonesia, orang yang duduk di atas Menko dan menteri itu siapa? Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Hadir Wakil Ketua DPR, hadir Ketua Fraksi PKB, Menteri yang saya hormati, banyak anggota DPR kita yang hadir di tempat ini, para pejabat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadir juga Ketua PBNU, Ketua PBNU Hairul Soleh Rashid. Ya, beliau ketua PBNU dengan bangganya sekarang pada saya sudah purna bakti di PBNU. Hadirin yang saya muliakan, saya mau menyebut khusus sahabat kita Dr. Endin Sofihara. Kenapa khusus? Karena beliaulah yang melayani saya ketika saya lapar di Keramat Raya 164. Ketika kita pulang dari Kongres PMI tahun 85, kita semua ini yang orang-orang miskin ini, ya terdampar di PBNU, yang rajin memperhatikan kita adalah sahabat kita Endin Sofihara. Ya. Dia melayani semua orang miskin yang ada di situ, padahal dia sebetulnya juga miskin. Saya diantar ke tempat kosnya itu, Pak. Miring-miring kita baru bisa masuk di sana. Ya, kita lewati pompa air yang dia. Berarti dia juga miskin, tetapi masih bersedia melayani kita para orang miskin yang datang dari seluruh daerah. Salah satu persamaan kita, semua yang hadir di sini, persamaan kita bahwa kita semua ini pernah miskin. Ada nggak yang berani mengacungkan tangannya bahwa saya dulu waktu mahasiswa saya kaya? Nggak ada, Pak. Waktu kita PMI, kita semua miskin.
Sekarang baru bergaya, ada yang menteri, ada yang anggota DPR, yang ada deputi, wah gaya semua. Padahal asalnya kita miskin semua. Ada Profesor Kamarudin, Sekjen yang saya hormati. Ada juga sahabat saya yang seusia dengan saya atau mungkin lebih senior dari saya. Ada Mujib Rohmat, anggota DPR Republik Indonesia. Ya, ada Gubernur Jawa Timur yang hampir jadi. Bu Lulu yang aman ya. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin hanya menyampaikan PR kepada kita semua. Saya termasuk salah seorang yang diundang Gus Dur tahun 1997. 11 orang yang diundang, saya salah satu di antaranya. Pertemuan kita di puncak di rumahnya Pak Rosi Munir almarhum. Beliau memberikan pengarahan singkat. Pertama, ini tahun 97, inilah akhir Pak Harto jadi presiden. Siapapun yang menjadi wakil presiden pengganti Pak Harto, itulah yang akan jadi presiden, kata Gus Dur. Dan saya bisa pastikan bahwa yang wakil presiden adalah Pak Habibie. Tugas kita adalah bagaimana melobi Pak Habibie dengan dua hal. Pertama, Pak Habibie harus setuju bahwa seluruh ketua partai yang waktu itu baru 3 partai, P3, Golkar dan PDI waktu itu, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten harus orang NU, kata Gus Dur. Minimal rekomendasi dari NU. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Habibie harus menyekolahkan anak NU untuk S2 dan S3. Jumlah dan jurusannya ditentukan oleh NU. Itu Gus Dur. Lalu kemudian ditanya bahwa apa maksudnya Gus? Dia bilang insya Allah tahun 2004 NU yang akan memimpin negeri ini sebagai presiden. Artinya 7 tahun setelah pertemuan 1997. Kalau kita tidak kuasa di parlemen, tidak kuasa di birokrat, maka kepemimpinan NU ke depan rapuh. Dan terbukti ada turbulensi politik, tidak sampai 2004 Pak Harto mundur, Pak Habibie mengganti. Pak Habibie juga tidak terpilih karena ditolak laporan pertanggungjawabannya. Tahun 1999 Gus Dur terpilih jadi presiden tanpa mempersiapkan parlemen dan birokrasi. Akibatnya beliau hanya 18 bulan jatuh. Karena itu, sahabat-sahabatku yang saya hormati, sebagian di sini adalah para politisi, para ilmuwan. Kalau NU ke depan mau memimpin negeri ini, konsep Gus Dur masih relevan sampai hari ini. Parlemen harus kita kuasai dan birokrat lewat pembinaan atau pendidikan anak-anak kita dari S2 dan S3 yang harus kita kirim lalu kembali akan menjadi eselon 4, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Alasan Gus Dur jatuh sederhana, nggak kuat di parlemen. Yang kedua, perintah beliau sebagai presiden hanya sampai ke menteri. Eselon 1, eselon 2, eselon 3 itu orang lain semua. Nggak jalan program, jatuh. Hadirin yang saya muliakan, persoalannya adalah
kita ini kan alumni PMI. Saya ingin teman-teman objektif melihat Kramat Raya 164. Ya. Ini ada ketua PBNU ada di sini. 4 penandatanganan dokumen resmi NU, Rois Am, Katib Am, Ketua Umum, Sekjen, 0 PMI, 0 PMI Pak. Ya, dan saya kira ada di antara kita ini yang bekerja untuk itu. Hebat di forum ini. Hasilnya itu 4 penandatangan, tidak ada PMI. Ya, sebagai kader kita gagal di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Raden Saleh. Ayo. Dari 68 anggota DPR RI saya sudah hitung. Ini Pak Cucun ada nih. Ya. Hanya 28 PMI. 40 diantaranya non PMI. Ya, yang tanda tangan siapa? Non PMI Pak. Jadi setelah nanti Cak Imin selesai, apakah masih PMI yang pimpin itu? Sementara pemimpin di daerah partai Pak, itu ekuivalen atau berkorelasi secara positif antara ketua wilayah dan anggota DPR RI di tingkat Jakarta. Ya, Golkar ya berkibar sendiri Mas Nusron di situ. Ya, ada Purnomo. Ya, ada Purnomo adalah. Yang lain enggak? Ya. Jadi menurut saya, hadirin yang saya muliakan, kalau konsep Gus Dur yang kita mau pakai adalah menguasai parlemen, maka ini kerjanya Pak Jasil, kerjanya Pak Nusron. Harus mendapatkan pekerjaan yang khusus. Ada Mbak Lulu dan ada Mas Mujib dari Golkar. Hadirin yang saya muliakan, saya kira tidak banyak yang harus saya sampaikan. Sebagai ketua majelis pembina, saya merasa sudah cukup menyampaikan PR ini kepada teman-teman. Pertama PR-nya itu adalah Kramat Raya 164. Yang kedua Raden Saleh. Tolong dipelihara dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.